Sejarah singkat orang Nusa Tenggara Timur. Bagian 1, asal-usul dan peradaban awal. Masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah yang kini disebut Nusa Tenggara Timur adalah kumpulan dari berbagai kelompok bangsa dan suku asli yang telah mendiami gugusan pulau-pulau kecil dan besar di bagian selatan Kepulauan Indonesia sejak ribuan tahun silam. Wilayah ini terbentang luas dari Pulau Flores, Timor, Sumba, Alor, Lembata, hingga banyak lagi pulau dan kepulauan kecil lainnya yang seluruhnya terikat oleh ikatan sejarah, ikatan darah, dan ikatan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Nama Nusa Tenggara Timur sendiri baru muncul dan dipakai pada masa belakangan. Namun sejak dahulu setiap daerah dan pulau memiliki sebutan dan nama sendiri sesuai dengan bahasa dan adat masing-masing. Para ahli sejarah dan peneliti meyakini bahwa nenek moyang mereka mula-mula datang dan berpindah tempat secara berangsur-angsur berasal dari dua aliran besar kelompok bangsa yang datang dari daratan Asia, yaitu bangsa Melanesia dan bangsa Austronesia. Kelompok pertama datang sejak zaman yang sangat dahulu, ribuan tahun sebelum Masehi, hidup dan menetap, lalu kemudian disusul oleh kelompok kedua yang datang membawa kemajuan dalam cara bertani, membuat alat, dan pandai berlayar. Setelah menetap dan hidup di pulau-pulau ini, mereka perlahan-lahan membentuk kelompok masyarakat, membangun tempat tinggal, mengolah tanah, dan mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan tempat tinggal mereka, yang terdiri dari pegunungan, lembah, pantai, dan lautan luas. Kehidupan mereka sejak zaman dahulu sangat erat hubungannya dengan dua hal, mengolah tanah dan berhubungan dengan lautan. Di daratan mereka pandai menanam jagung, padi, umbi-umbian, dan beternak kerbau, kuda, serta hewan ternak lainnya. Di pesisir dan lautan mereka pandai berlayar, pandai menangkap ikan, dan pandai membuat kapal kecil untuk berpindah antar pulau. Sebelum masuknya pengaruh dan ajaran dari luar, mereka telah memiliki sistem kepercayaan sendiri yang diwariskan turun-temurun, yaitu percaya kepada kekuatan semesta, roh leluhur, roh penghuni gunung, sungai, hutan, dan laut, yang dianggap sebagai pelindung dan pemberi rezeki. Mereka juga memiliki adat istiadat, bahasa, dan cara hidup sendiri yang beraneka ragam, namun memiliki akar dan jiwa yang satu. Banyak pula peninggalan sejarah dari masa awal ini, seperti batu-batu besar, makam kuno, dan benda pusaka yang hingga kini masih dijaga dan dihormati sebagai tanda perjalanan panjang nenek moyang mereka. Bagian 2. Berdirinya kerajaan dan sistem kehidupan. Memasuki abad ke-12 hingga ke-15 Masehi, kehidupan dan tatanan masyarakat di gugusan pulau ini makin teratur dan berkembang pesat. Dari kelompok-kelompok desa dan persekutuan keluarga, kemudian tumbuh dan berdirilah banyak kerajaan, kesultanan, dan persekutuan wilayah kecil yang tersebar di setiap pulau. Di Pulau Timur terdapat kerajaan-kerajaan seperti Sonbai, Amarasi, dan Wehale yang menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan. Di Pulau Flores berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Larantuka, Sika, Ngada, dan Manggarai. Di Pulau Sumba terdapat banyak persekutuan kerajaan yang kuat dan teratur. Sedangkan di wilayah Alor dan Lembata juga tumbuh kekuasaan-kekuasaan yang memiliki aturan dan adat sendiri. Setiap kerajaan dan persekutuan wilayah ini dipimpin oleh seorang raja atau pemimpin yang dihormati dan diakui kekuasaannya. Mereka saling berhubungan satu sama lain, ada yang bersekutu dan bekerja sama untuk kepentingan bersama, namun ada juga yang saling bersaing dan berperang untuk memperebutkan tanah, kekayaan, dan kekuasaan. Di samping berhubungan satu sama lain, mereka juga memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar di luar wilayah mereka, seperti dengan kerajaan Gowa Talo di Sulawesi, kerajaan Bima di Sumbawa, dan juga berhubungan dengan para pedagang dari luar negeri yang datang berlayar dan berdagang di wilayah perairan mereka. Di dalam setiap kerajaan dan wilayah, kehidupan rakyat diatur dengan aturan dan hukum adat yang sudah disusun rapi dan adil, yang berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Masyarakat hidup dalam kelompok keluarga besar, saling tolong-menolong, dan menjaga keamanan serta kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, saling menghormati, menjaga janji, dan rasa hormat kepada pemimpin dan orang tua sangat dijunjung tinggi dan menjadi pedoman hidup setiap orang. Para pemimpin dan raja dihormati bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya, kemampuannya menjaga kedamaian, dan kemampuannya membawa kemakmuran bagi rakyat yang dipimpinnya. Setiap wilayah juga memiliki bahasa, tarian, musik, dan adat upacara sendiri yang beraneka ragam. Namun semuanya berakar pada semangat persaudaraan dan rasa memiliki tanah air yang sama. Bagian 3.
masuknya agama dan perubahan budaya. Sekitar abad ke-16 hingga ke-17 Masehi, para pendeta dan misionaris dari Eropa datang dan membawa ajaran agama Kristen. Sedangkan di bagian barat dan utara wilayah ini juga mulai masuk dan menyebar ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan tokoh dari kerajaan-kerajaan tetangga. Penyebarannya berjalan secara damai, datang lewat hubungan dagang, persahabatan, dan juga lewat hubungan kekuasaan dan politik. Ajaran agama ini diterima dan dipelajari oleh para pemimpin dan rakyat secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan menyatu dengan nilai-nilai, adat, dan cara hidup yang sudah dipegang teguh oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Wilayah Larantuka di Flores tercatat sebagai salah satu pusat penyebaran agama Kristen yang paling awal dan paling kuat, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan agama tersebut di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Di wilayah lain seperti Timor dan Sumba, agama masuk dan berkembang di setiap wilayah secara bertahap, disesuaikan dengan keadaan dan cara hidup masyarakat setempat. Sementara itu, di wilayah bagian utara dan pesisir, ajaran agama Islam juga berkembang dan diterima dengan baik, menyatu dengan cara hidup dan adat istiadat yang sudah ada. Sejak saat itu, agama dan budaya hidup dan berkembang beriringan, tidak terpisahkan satu sama lain. Ajaran agama disesuaikan dan diselaraskan dengan adat dan kebiasaan hidup sehari-hari, sehingga tercipta cara hidup yang baru namun tetap memelihara akar dan jiwa warisan nenek moyang. Cara berpikir dan cara hidup masyarakat makin berkembang, semangat untuk menuntut ilmu dan memahami dunia makin bertambah, dan hubungan antar wilayah makin erat terjalin. Nilai luhur seperti sopan santun, tutur kata yang halus, sikap yang berani namun lembut, serta ketaatan pada aturan dan janji makin dihargai dan menjadi ciri khas yang mudah dikenali, sehingga masyarakat wilayah ini dikenal sebagai bangsa yang ramah, setia, dan berpegang teguh pada prinsip dan janji. Bagian 4. Masa kejayaan dan semangat berhubungan. Abad ke-17 hingga ke-18 Masehi adalah masa di mana kehidupan dan kekuasaan masyarakat wilayah ini mencapai puncak kejayaannya. Di masa ini, mereka memiliki hubungan dagang yang luas dan ramai dengan berbagai wilayah di dalam maupun di luar kepulauan. Hasil bumi seperti kayu cendana, lilin, rempah-rempah, serta hewan ternak dan hasil laut diperdagangkan dan dibawa berlayar ke berbagai negeri, sehingga membawa kemakmuran dan kekayaan bagi rakyat dan pemimpin. Kapal layar buatan tangan mereka yang kokoh dan pandai mengarungi lautan menjadi andalan untuk berlayar dan berhubungan antar pulau dan antar wilayah. Karena semangat yang tinggi untuk berdagang dan mencari kehidupan yang lebih baik, banyak juga orang dari wilayah ini yang berlayar dan pergi ke tempat lain, berdagang dan bekerja, serta hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain di berbagai wilayah kepulauan. Di tempat baru, mereka dihormati dan diakui sebagai orang yang jujur, berani, dan pandai bergaul, sehingga ikatan persaudaraan makin terjalin erat dengan berbagai kelompok bangsa di seluruh Nusantara. Namun di masa ini pula mulai datang kekuatan dari bangsa asing yang ingin menguasai wilayah dan kekayaan alam di gugusan pulau ini. Bangsa Portugis dan Belanda datang satu persatu, berusaha menguasai pelabuhan, mengatur jalur perdagangan, dan membagi wilayah kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka. Terjadi persaingan dan pertentangan antar bangsa asing, dan rakyat serta pemimpin wilayah sering terlibat dalam perselisihan tersebut, kadang bersekutu dan kadang berperang untuk mempertahankan hak dan tanah air mereka. Sejak saat itu dimulailah masa di mana kekuasaan dan kemerdekaan wilayah mulai terancam, dan semangat untuk berjuang mempertahankan diri makin menyala di dada setiap rakyat dan pemimpin. Bagian 5. Masa penjajahan dan perjuangan mempertahankan identitas. Memasuki abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kekuasaan kolonial Belanda makin kuat dan makin memperketat cengkeramannya di seluruh wilayah gugusan pulau ini. Satu persatu kerajaan dan persekutuan wilayah yang berdaulat mulai dikuasai dan diletakkan di bawah kekuasaan pihak penjajah. Kekuasaan para raja dan pemimpin rakyat mulai dibatasi dan diatur sesuai keinginan mereka. Aturan-aturan baru yang merugikan rakyat mulai diberlakukan, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya bersatu dan saling berhubungan kini dipisah dan dibagi sesuai dengan kepentingan dan keinginan kekuasaan asing. Namun semangat dan keberanian rakyat dan pemimpin tidak pernah luntur dan tidak pernah mau tunduk begitu saja. Para raja, para tokoh adat, para pemimpin agama, dan seluruh rakyat bersatu dan bangkit berjuang melawan kekuasaan asing. Mereka berperang di medan laga, menyusun strategi, dan berjuang dengan segala cara yang ada,
meskipun senjata dan kekuatan yang mereka miliki jauh lebih sedikit dan sederhana dibandingkan kekuatan musuh. Di samping perjuangan lewat senjata dan kekuatan, mereka juga berjuang lewat cara lain yang tidak kalah penting, yaitu dengan terus menjaga dan melestarikan bahasa, adat istiadat, agama, dan kebiasaan hidup mereka agar tidak berubah atau dihapus oleh kekuasaan dan budaya asing yang datang menguasai. Rasa persatuan dan ikatan persaudaraan yang kuat menjadi kekuatan terbesar mereka. Walaupun wilayah terpecah belah, pulau-pulau terpisah oleh lautan, dan kekuasaan dibagi-bagi, namun di hati dan pikiran mereka tetap merasa sebagai satu bangsa dan satu keluarga besar yang tidak bisa dipisahkan. Nilai keberanian, kesetiaan, semangat pantang menyerah, dan rasa cinta kepada tanah air yang sudah tertanam sejak zaman nenek moyang menjadi semangat yang terus menyala dan menjadi kekuatan untuk terus berjuang sampai masa kemerdekaan tiba dan tanah air terbebas dari cengkeraman kekuasaan asing.